Bapak dan Ibu yang saya hormati memasuki usia 50 tahun ke atas, hidup seharusnya mulai terasa lebih ringan. Anak-anak beranjak dewasa, tanggung jawab besar perlahan berkurang, dan hati ingin menikmati sisa usia dengan tenang. Namun kenyataannya, justru banyak orang di usia ini merasa semakin lelah secara batin, bukan karena pekerjaan, melainkan karena hubungan dengan orang-orang terdekat yang terus menguras emosi. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena pembahasan ini sangat dekat dengan kehidupan banyak orang di usia dewasa dan usia senja. Tanpa memandang latar belakang daerah atau keluarga, ada satu kenyataan yang sering sulit diterima. Tidak semua orang yang dekat dengan kita membawa ketenangan. Bahkan, tidak sedikit luka batin di usia 50 plus justru datang dari orang yang kita sebut keluarga sendiri. Bukan selalu lewat kata-kata kasar, tetapi lewat sikap, tuntutan, tekanan emosional, dan cara memperlakukan kita yang perlahan melemahkan harga diri. Dalam psikologi, orang-orang seperti ini sering disebut sebagai toksik. Namun penting dipahami, toksik tidak selalu berarti jahat atau bermaksud menyakiti. Banyak di antara mereka tidak sadar bahwa sikapnya merusak, namun dampaknya nyata. Hati menjadi gelisah, pikiran lelah, dan hidup terasa berat meski secara lahiriah tidak ada masalah besar. Di usia 50 plus, waktu dan energi batin menjadi sangat berharga. Kita tidak lagi berada di fase hidup untuk membuktikan diri, menyenangkan semua orang, atau terus mengalah demi menjaga hubungan yang melelahkan. Ketenangan batin bukan egoisme, melainkan kebutuhan. Dan kebutuhan ini sah untuk dijaga, bahkan jika harus berjarak dari orang-orang tertentu. Bapak dan Ibu, menjauhi orang toksik bukan berarti membenci atau memutus silaturahmi secara kasar. Ini bukan soal dendam atau permusuhan. Ini soal mengenali batas, menjaga diri, dan memilih lingkungan yang lebih sehat bagi jiwa. Sama seperti tubuh yang perlu dijauhkan dari racun, batin pun perlu dijaga dari hubungan yang merusak. Seringkali, orang di usia dewasa dan senja bertahan terlalu lama dalam hubungan yang menyakitkan dengan alasan tidak enak, sudah keluarga, atau takut dianggap durhaka. Padahal, terus bertahan dalam hubungan toksik justru perlahan menggerogoti kesehatan mental dan ketenangan hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pembahasan ini bukan untuk mengajarkan membenci siapapun. Pembahasan ini adalah ajakan untuk lebih sadar dan lebih bijak memilih kedekatan. Karena tidak semua jarak itu buruk, dan tidak semua kedekatan itu sehat. Dalam segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas satu persatu 5 tipe orang toksik yang sebaiknya diwaspadai di usia 50 plus, bahkan jika mereka adalah keluarga sendiri. Tujuannya satu, agar Bapak dan Ibu bisa menjalani sisa usia dengan lebih tenang, lebih bermartabat, dan lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang toksik pertama yang perlu diwaspadai di usia 50 plus adalah orang yang gemar merendahkan. Mereka tidak selalu berbicara kasar, tetapi kata-katanya sering membuat Anda merasa kecil, tidak mampu, atau tidak dianggap. Ucapannya dibungkus candaan, nasihat, atau kepedulian palsu, namun meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Orang seperti ini kerap mengomentari keputusan Anda, meremehkan pengalaman hidup Anda, dan seolah lebih tahu segalanya. Apapun yang Anda lakukan terasa kurang benar di mata mereka. Jika Anda diam, Anda dianggap lemah. Jika Anda bersuara, Anda dianggap sensitif. Perlahan, rasa percaya diri terkikis dan Anda mulai meragukan diri sendiri. Di usia 50 plus, perilaku merendahkan sangat berbahaya bagi batin. Karena di fase ini, seseorang seharusnya mulai menuai kebijaksanaan hidup, bukan terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang salah. Secara psikologis, orang yang sering direndahkan akan mengalami kelelahan emosional, bahkan tanpa sadar mulai menarik diri dari lingkungan. Bapak dan Ibu yang membuat tipe ini berbahaya adalah karena sering kali datang dari keluarga sendiri, saudara, ipar, bahkan anak. Karena dekat, kata-kata mereka terasa lebih menusuk, dan karena label keluarga, kita sering menahan diri untuk tidak bersikap tegas. Padahal, luka dari orang dekat jauh lebih dalam dibanding luka dari orang asing. Orang yang gemar merendahkan biasanya memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Mereka merasa lebih aman ketika bisa mengecilkan orang lain. Namun memahami latar belakang mereka bukan berarti kita harus menerima perlakuannya. Memaklumi tidak sama dengan membiarkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika setiap kali bertemu seseorang Anda merasa lelah, ragu pada diri sendiri dan tidak lagi menjadi diri sendiri,
itu adalah tanda bahaya. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa dihargai, bukan terus-menerus diuji harga dirinya. Di usia ini, wajar jika kita mulai memilih. Menjaga jarak dari orang yang merendahkan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Anda berhak dihormati, didengar, dan diperlakukan dengan layak siapapun orangnya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tipe toksik kedua. Orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban dan membuat Anda merasa bersalah tanpa henti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang toksik kedua yang perlu sangat diwaspadai di usia 50 plus adalah orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, selalu ada pihak lain yang disalahkan. Dan seringkali, tanpa disadari, Andalah yang dijadikan tempat menumpahkan rasa bersalah itu. Orang seperti ini gemar mengeluh, mengingatkan jasa masa lalu, dan menuntut empati tanpa henti. Setiap percakapan berujung pada penderitaan mereka. Jika Anda mencoba menjelaskan posisi Anda, mereka mengatakan Anda tidak peka. Jika Anda diam, mereka menganggap Anda tidak peduli. Lama-kelamaan Anda merasa selalu salah meski tidak melakukan kesalahan apapun. Di usia 50 plus, tekanan emosional seperti ini sangat melelahkan. Secara psikologis, orang yang terus-menerus dibuat merasa bersalah akan mengalami kelelahan batin yang dalam. Hati menjadi berat, pikiran dipenuhi beban yang bukan miliknya, dan kebahagiaan kecil sehari-hari perlahan menghilang. Ironisnya, orang yang berperan sebagai korban sering tidak sadar bahwa merekalah sumber tekanan itu. Bapak dan Ibu tipe ini sangat berbahaya karena sering berlindung di balik kalimat seperti, "Saya sudah banyak berkorban," atau, "Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan seperti ini." Kalimat-kalimat ini tidak diucapkan untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk mengikat Anda dalam rasa hutang emosional. Dan hutang emosional adalah salah satu bentuk kontrol yang paling halus. Yang lebih sulit, tipe ini sering berasal dari keluarga sendiri, saudara, pasangan, bahkan orang tua. Karena ada ikatan darah dan sejarah panjang, kita sering merasa tidak berhak menolak. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa bersalah yang terus dipupuk. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, empati itu penting, tetapi empati tanpa batas akan melukai diri sendiri. Membantu orang lain tidak berarti mengorbankan kesehatan batin Anda. Mendengarkan keluhan tidak berarti harus menyerap semua beban mereka. Di usia ini, batas emosional bukanlah sikap dingin, melainkan bentuk perlindungan diri. Perhatikan tanda-tandanya. Setelah berbicara dengan orang ini, Anda merasa sedih tanpa sebab, lelah secara emosional, dan kehilangan semangat. Jika ini terjadi berulang, itu bukan kebetulan. Itu sinyal bahwa hubungan tersebut tidak seimbang dan tidak sehat. Bapak dan Ibu menjauh secara emosional dari orang yang selalu memposisikan diri sebagai korban, bukan tindakan kejam. Itu adalah keputusan sadar agar sisa hidup tidak dihabiskan untuk menanggung beban yang seharusnya mereka selesaikan sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tipe toksik ketiga. Orang yang suka mengatur, mengontrol, dan mencampuri hidup Anda, seolah Anda tidak lagi mampu menentukan pilihan sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang toksik ketiga yang sering muncul di usia 50 plus adalah orang yang merasa berhak mengatur hidup Anda. Mereka berbicara seolah tahu apa yang terbaik, menentukan keputusan Anda, bahkan mencampuri hal-hal pribadi yang seharusnya menjadi wilayah Anda sendiri. Semua dibungkus dengan kalimat manis seperti demi kebaikan, supaya tidak salah langkah, atau karena saya peduli. Orang seperti ini sulit menerima bahwa Anda sudah dewasa, berpengalaman, dan mampu menentukan pilihan sendiri. Mereka memberi saran tanpa diminta, mengkritik keputusan Anda, dan kecewa jika Anda tidak mengikuti arahannya. Jika Anda menolak, Anda dianggap keras kepala. Jika Anda mengikuti, Anda perlahan kehilangan kendali atas hidup sendiri. Di usia 50 plus, kontrol seperti ini sangat melelahkan secara batin. Secara psikologis, terus-menerus diatur membuat seseorang merasa tidak dipercaya dan tidak dihargai. Harga diri perlahan turun. Kita mulai ragu pada keputusan sendiri, padahal selama puluhan tahun kita sudah membuktikan mampu menjalani hidup. Yang membuat tipe ini berbahaya adalah kedok kepedulian. Karena dibungkus niat baik, kita sering merasa bersalah saat ingin menolak. Padahal niat baik tidak selalu berarti cara yang sehat. Kepedulian yang sehat memberi ruang, bukan mengekang. Memberi pilihan, bukan paksaan. Bapak dan Ibu tipe ini sangat sering berasal dari keluarga dekat.
Anak yang merasa paling tahu, saudara yang merasa paling berhasil, atau pasangan yang terbiasa memegang kendali. Karena hubungan dekat, batas sering kabur. Namun semakin kabur batas, semakin besar tekanan batin yang dirasakan. Perhatikan satu tanda penting. Setiap kali berinteraksi dengan orang ini, Anda merasa hidup Anda bukan milik Anda lagi. Keputusan terasa berat karena selalu ada suara mereka di kepala. Jika ini terjadi, itu tanda bahwa hubungan tersebut sudah melewati batas sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menolak dikontrol bukan berarti menolak saran. Anda tetap bisa mendengar, mempertimbangkan, lalu memutuskan sendiri. Di usia ini, hak menentukan hidup sendiri adalah hak yang sah dan layak dijaga. Menjaga jarak dari orang yang terlalu mengontrol bukan tindakan durhaka. Itu adalah cara menjaga martabat dan kemandirian batin. Karena hidup yang tenang hanya mungkin dijalani ketika kita masih memegang kemudi hidup kita sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tipe toksik keempat. Orang yang selalu membawa drama, konflik, dan emosi negatif ke dalam hidup Anda, sehingga ketenangan tidak pernah benar-benar hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang toksik keempat yang sangat menguras batin di usia 50 plus adalah orang yang hidupnya dipenuhi drama dan emosi negatif. Setiap pertemuan dengan mereka hampir selalu diwarnai keluhan, konflik, gosip, atau cerita yang membuat hati ikut panas dan pikiran ikut berat. Bahkan saat suasana awalnya tenang, mereka mampu mengubahnya menjadi penuh ketegangan. Orang seperti ini sering merasa hidupnya paling berat. Mereka gemar membesar-besarkan masalah kecil, memancing simpati dengan cerita yang diulang-ulang, dan menularkan kecemasan kepada orang di sekitarnya. Tanpa disadari, Anda ikut terbawa suasana. Setelah berbincang dengan mereka, hati terasa tidak enak, pikiran kusut, dan energi terkuras. Di usia 50 plus, paparan emosi negatif secara terus-menerus sangat berdampak pada kesehatan batin dan fisik. Secara psikologis, emosi itu menular. Ketika kita terlalu sering berada di dekat orang yang penuh drama, sistem emosi kita ikut tegang. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran sulit tenang, dan tubuh terasa lebih cepat lelah. Bapak dan Ibu, yang membuat tipe ini berbahaya adalah karena mereka jarang datang dengan niat jahat secara sadar. Mereka sering berkata, "Saya cuma cerita," atau "Saya butuh didengarkan." Namun ketika cerita yang sama terus diulang tanpa upaya memperbaiki diri, itu bukan lagi berbagi. Itu adalah membuang beban emosi ke orang lain. Tidak jarang tipe ini juga senang memperbesar konflik keluarga. Sedikit kesalahpahaman dibesar-besarkan. Kalimat kecil dipelintir. Akhirnya hubungan yang seharusnya hangat menjadi renggang. Dan yang paling menderita seringkali adalah orang yang hatinya lembut dan sulit menolak mendengar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia ini kita tidak lagi punya kewajiban untuk menjadi tempat pembuangan emosi semua orang. Mendengarkan boleh, tetapi menyerap semua emosi orang lain bukan kewajiban. Hubungan yang sehat seharusnya membuat hati lebih lapang, bukan semakin berat. Perhatikan tanda pentingnya. Jika setiap kali bertemu seseorang Anda merasa capek secara emosional, sulit tersenyum, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri kembali, itu bukan kebetulan. Itu sinyal bahwa emosi negatif orang tersebut sedang membebani batin Anda. Menjaga jarak dari pembawa drama bukan berarti tidak peduli. Itu adalah keputusan sadar untuk melindungi ketenangan hidup. Di usia 50 plus, ketenangan bukan lagi bonus. Ia adalah fondasi kesehatan dan kebahagiaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tipe toksik kelima dan terakhir. Orang yang hanya hadir saat membutuhkan, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan. Tipe yang sering paling menyakitkan karena tampak manis di awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang toksik keempat yang sangat menguras batin di usia 50 plus adalah orang yang hidupnya dipenuhi drama dan emosi negatif. Setiap pertemuan dengan mereka hampir selalu diwarnai keluhan, konflik, gosip, atau cerita yang membuat hati ikut panas dan pikiran ikut berat. Bahkan saat suasana awalnya tenang, mereka mampu mengubahnya menjadi penuh ketegangan. Orang seperti ini sering merasa hidupnya paling berat. Mereka gemar membesar-besarkan masalah kecil, memancing simpati dengan cerita yang diulang-ulang, dan menularkan kecemasan kepada orang di sekitarnya. Tanpa disadari, Anda ikut terbawa suasana. Setelah berbincang dengan mereka, hati terasa tidak enak, pikiran kusut, dan energi terkuras. Di usia 50 plus, paparan emosi negatif secara terus-menerus sangat berdampak pada kesehatan batin dan fisik. Secara psikologis, emosi itu menular.
Ketika kita terlalu sering berada di dekat orang yang penuh drama, sistem emosi kita ikut tegang. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran sulit tenang, dan tubuh terasa lebih cepat lelah. Bapak dan Ibu, yang membuat tipe ini berbahaya adalah karena mereka jarang datang dengan niat jahat secara sadar. Mereka sering berkata, "Saya cuma cerita," atau "Saya butuh didengarkan." Namun ketika cerita yang sama terus diulang tanpa upaya memperbaiki diri, itu bukan lagi berbagi. Itu adalah membuang beban emosi ke orang lain. Tidak jarang tipe ini juga senang memperbesar konflik keluarga. Sedikit kesalahpahaman dibesar-besarkan. Kalimat kecil dipelintir. Akhirnya hubungan yang seharusnya hangat menjadi renggang. Dan yang paling menderita seringkali adalah orang yang hatinya lembut dan sulit menolak mendengar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia ini kita tidak lagi punya kewajiban untuk menjadi tempat pembuangan emosi semua orang. Mendengarkan boleh, tetapi menyerap semua emosi orang lain bukan kewajiban. Hubungan yang sehat seharusnya membuat hati lebih lapang, bukan semakin berat. Perhatikan tanda pentingnya. Jika setiap kali bertemu seseorang Anda merasa capek secara emosional, sulit tersenyum, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri kembali, itu bukan kebetulan. Itu sinyal bahwa emosi negatif orang tersebut sedang membebani batin Anda. Menjaga jarak dari pembawa drama bukan berarti tidak peduli. Itu adalah keputusan sadar untuk melindungi ketenangan hidup. Di usia 50 plus, ketenangan bukan lagi bonus. Ia adalah fondasi kesehatan dan kebahagiaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tipe toksik kelima dan terakhir. Orang yang hanya hadir saat membutuhkan, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan. Tipe yang sering paling menyakitkan karena tampak manis di awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali kelima tipe orang toksik ini, satu hal mulai tampak jelas. Yang melelahkan bukan satu kejadian, melainkan pola yang berulang. Merendahkan secara halus, membuat Anda merasa bersalah, mengontrol hidup Anda, membawa drama tanpa henti, dan hanya hadir saat membutuhkan. Semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu menguras ketenangan batin secara perlahan. Di usia 50 plus, kelelahan batin seperti ini sering tidak disadari. Kita merasa cepat capek, mudah sedih, sulit tidur, atau kehilangan semangat, tetapi tidak tahu penyebabnya. Padahal, seringkali penyebabnya adalah lingkungan emosional yang tidak sehat, bukan usia, bukan penyakit, dan bukan nasib buruk. Bapak dan Ibu, memahami pola adalah langkah awal menuju ketenangan. Ketika kita menyadari bahwa rasa lelah itu bukan karena kita lemah, melainkan karena hubungan yang tidak seimbang, hati mulai lega. Kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita berhenti bertanya, apa yang salah dengan saya? Dan mulai bertanya, hubungan mana yang perlu saya jaga jaraknya? Secara psikologis, kesadaran ini sangat penting. Orang yang terus berada dalam hubungan toksik cenderung kehilangan batas. Ia merasa harus selalu tersedia, selalu mengerti, dan selalu mengalah. Padahal hubungan yang sehat justru memberi ruang untuk bernapas, bukan menuntut pengorbanan tanpa akhir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perlu diingat bahwa kelima tipe ini tidak selalu hadir secara ekstrim. Kadang muncul dalam bentuk kecil, halus, dan terselubung. Justru karena halus, kita sering menoleransinya terlalu lama. Kita berpikir, hanya bercanda atau namanya juga keluarga. Padahal, luka kecil yang berulang bisa menjadi luka besar. Di usia ini kita berhak menata ulang siapa yang boleh masuk terlalu dekat ke dalam hidup kita. Menjaga jarak emosional bukan berarti memutus hubungan, tetapi mengatur porsi. Kita tetap sopan, tetap menghormati, tetapi tidak lagi menyerahkan seluruh energi batin. Bapak dan Ibu, hidup yang tenang tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang sadar. Salah satunya adalah keberanian untuk berkata dalam hati, hubungan ini tidak sehat bagi saya. Keberanian ini bukan keras, melainkan jujur. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara bersikap bijak dan bermartabat menghadapi orang-orang toksik ini, tanpa konflik terbuka, tanpa drama, dan tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengenali kelima tipe orang toksik, pertanyaan terpenting berikutnya adalah, bagaimana bersikap tanpa memicu konflik dan tanpa memikul rasa bersalah? Di usia 50 plus, kebijaksanaan bukan lagi soal memenangkan argumen, melainkan menjaga ketenangan dengan martabat. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tidak perlu membuktikan siapa yang salah, dan tidak perlu meminta izin untuk melindungi diri sendiri.
Langkah pertama adalah mengurangi intensitas, bukan memutuskan secara kasar. Kurangi frekuensi bertemu, batasi durasi percakapan, dan pilih topik yang aman. Banyak konflik muncul bukan karena perbedaan besar, tetapi karena paparan yang terlalu sering. Ketika intensitas dikurangi, emosi ikut mereda. Kita tetap sopan, tetap menghormati, tetapi tidak lagi menyerahkan seluruh energi batin. Langkah kedua adalah menata respons. Orang toksik sering memancing reaksi, ingin dilayani, ingin dikasihani, ingin dikontrol. Ketika respons kita singkat, tenang, dan konsisten, mereka kehilangan panggung. Tidak perlu berdebat, tidak perlu membela diri. Ketegasan yang tenang jauh lebih efektif daripada penjelasan panjang yang melelahkan. Bapak dan Ibu, penting juga untuk menetapkan batas tanpa mengumumkannya. Batas tidak selalu harus diucapkan. Ia terlihat dari tindakan yang konsisten. Jika Anda berhenti menanggapi pesan larut malam, berhenti hadir di percakapan yang penuh drama, dan berhenti memenuhi permintaan yang menguras batin, batas itu akan terbaca dengan sendirinya. Orang lain akan menyesuaikan, atau menjauh. Keduanya adalah hasil yang sehat. Secara psikologis, rasa bersalah sering muncul karena kita terbiasa mengutamakan kenyamanan orang lain. Namun di usia ini, kita perlu mengubah pertanyaan dari, apakah mereka nyaman, menjadi apakah saya aman dan tenang. Rasa bersalah yang sehat mencegah kita menyakiti orang lain, tetapi rasa bersalah yang berlebihan justru menyakiti diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bersikap bijak juga berarti memilih kapan diam dan kapan tegas. Diam ketika penjelasan hanya memperpanjang konflik, tegas ketika batas perlu dijaga. Ketegasan tidak perlu keras, cukup jelas dan konsisten. Ketika sikap kita konsisten, orang lain berhenti menguji. Perlu diingat, perubahan sikap kita mungkin mengundang reaksi awal. Ada yang tersinggung, ada yang menekan, ada yang memainkan peran korban. Tetap tenang, reaksi itu bukan tanda Anda salah, melainkan tanda pola lama tidak lagi bekerja. Bertahanlah pada batas yang sehat, dan waktu akan membantu merapikan semuanya. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dengan martabat adalah seni hidup di usia 50+. Kita tidak menutup pintu dengan keras, tetapi kita memilih siapa yang boleh masuk. Dari pilihan-pilihan inilah ketenangan mulai menetap, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil dari kebijaksanaan. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke penguatan batin, bagaimana menumbuhkan keteguhan dari dalam agar tidak mudah terguncang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah belajar menjaga jarak dengan bijak, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menguatkan batin dari dalam. Karena sejauh apapun kita menjaga jarak, jika batin masih rapuh, pengaruh orang toksik tetap bisa masuk melalui pikiran, ingatan, dan rasa bersalah yang tersisa. Ketenangan sejati tidak hanya datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri. Menguatkan batin dimulai dengan berhenti meragukan perasaan sendiri. Banyak orang di usia 50+ terbiasa mengabaikan sinyal batinnya demi menjaga hubungan. Padahal, rasa tidak nyaman yang berulang adalah pesan penting. Jika setiap kali berinteraksi Anda merasa tertekan, gelisah, atau kecil, itu bukan kebetulan. Mengakui perasaan ini bukan kelemahan, melainkan kejujuran pada diri sendiri. Langkah berikutnya adalah melepaskan kebutuhan untuk dimengerti oleh semua orang. Orang toksik sering menuntut penjelasan tanpa akhir. Mereka ingin Anda membuktikan niat baik, menjelaskan batas, dan meyakinkan mereka bahwa Anda tidak salah. Di usia ini, lepaskan kebutuhan itu. Tidak semua orang perlu mengerti Anda agar keputusan Anda sah. Ketenangan tumbuh ketika kita tidak lagi hidup dari pengakuan orang lain. Bapak dan Ibu, penting juga untuk memperkuat rutinitas yang menenangkan. Aktivitas sederhana, berjalan pagi, merawat tanaman, membaca, berdoa, atau duduk menikmati udara, menjadi jangkar emosi. Rutinitas ini menjaga pikiran tetap hadir di hari ini, bukan terjebak memikirkan ucapan orang lain. Ketika hari-hari memiliki ritme yang menenangkan, batin menjadi lebih tahan terhadap gangguan. Secara psikologis, orang yang memiliki pusat ketenangan di dalam dirinya tidak mudah diprovokasi. Mereka tidak bereaksi cepat, tidak terpancing, dan tidak merasa harus membalas. Sikap ini bukan hasil menahan diri semata, tetapi hasil dari rasa cukup. Rasa cukup membuat kita tidak lagi mengejar pembenaran, tidak mudah tersinggung, dan tidak tergesa membuktikan diri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
Menguatkan batin juga berarti memilih dialog batin yang lebih ramah. Hentikan kalimat seperti, saya egois atau saya keterlaluan. Ganti dengan saya sedang menjaga diri, dan saya berhak tenang. Bahasa yang kita gunakan kepada diri sendiri menentukan seberapa kuat kita berdiri saat berhadapan dengan tekanan dari luar. Perlu waktu untuk membangun keteguhan ini. Akan ada hari ketika rasa bersalah muncul kembali, atau kenangan lama terasa mengganggu. Itu wajar. Jangan melawan perasaan itu. Biarkan lewat, lalu kembali ke niat awal. Menjaga ketenangan dan martabat hidup. Keteguhan bukan berarti tidak pernah goyah, tetapi mampu kembali berdiri. Bapak dan Ibu, ketika batin menguat, orang toksik kehilangan pengaruhnya. Kata-kata mereka tidak lagi menancap, sikap mereka tidak lagi mengendalikan suasana hati. Dan di titik inilah, Anda mulai merasakan kebebasan yang tenang. Bebas dari tuntutan, bebas dari drama, dan bebas dari rasa bersalah yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, satu kesimpulan besar menjadi semakin jelas. Di usia 50 tahun ke atas, ketenangan hidup tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dipilih dan dijaga dengan sadar. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan memutus hubungan secara kasar, melainkan dengan kebijaksanaan dalam memilih kedekatan. Kita telah mengenali 5 tipe orang toksik yang paling sering menguras batin di usia ini. Mereka yang merendahkan, yang memainkan peran korban, yang mengontrol hidup kita, yang membawa drama tanpa henti, dan yang hanya datang saat membutuhkan. Kelimanya memiliki satu kesamaan, yaitu membuat kita perlahan kehilangan ketenangan, kepercayaan diri, dan rasa cukup dalam hidup. Bapak dan Ibu, penting untuk diingat bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci. Menjaga jarak adalah bentuk perlindungan diri. Sama seperti tubuh yang perlu dijauhkan dari racun, batin pun perlu dijauhkan dari hubungan yang tidak sehat. Bahkan jika orang tersebut adalah keluarga sendiri, kita tetap berhak menjaga diri dari pengaruh yang merusak. Di usia ini, hidup tidak lagi tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Kita sudah menjalani cukup banyak fase, cukup banyak ujian, dan cukup banyak pengorbanan. Kini saatnya hidup dijalani dengan lebih jujur, jujur pada perasaan sendiri, jujur pada batas diri, dan jujur pada kebutuhan akan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita mulai berani mengatakan dalam hati, hubungan ini tidak sehat bagi saya, disitulah kedewasaan bekerja. Kita tidak perlu mengumumkannya, kita tidak perlu menjelaskannya panjang lebar, cukup bertindak dengan konsisten, mengurangi intensitas, mengatur batas, dan memilih respon yang tenang. Perubahan sikap kita mungkin tidak selalu disambut baik, akan ada yang tersinggung, ada yang memainkan rasa bersalah, ada yang mencoba menarik kita kembali ke pola lama. Tetaplah tenang. Reaksi mereka bukan tanda Anda salah, melainkan tanda bahwa Anda tidak lagi bisa dikendalikan. Bapak dan Ibu, usia 50 plus adalah fase hidup yang sangat berharga. Fase untuk menyederhanakan, bukan merumitkan. Fase untuk menenangkan, bukan menguras. Fase untuk hidup dengan martabat, bukan terus menahan luka. Orang-orang yang tidak mampu menghormati batas kita tidak layak mendapatkan seluruh energi batin kita. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar. Tipe orang toksik mana yang paling sering Anda temui dan pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari pembahasan ini? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi banyak orang lain yang sedang belajar menjaga ketenangan di usia yang sama. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan hangat seputar psikologi, usia senja, dan kebijaksanaan hidup, silakan ikuti dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermartabat